Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari oleh karenanya Bandung senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hana priwate sabi-sabi nilimpahkan kepada gedanya Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah getanya Bandung mantang neperuh oleh Allah Ta'ala dalam golongan orang-orang yang beriman, dan juga mantang Allah Ta'ala nebuka kepada getanya pintu-pintu taubah, pintu-pintu ibadah, pintu-pintu kebaikan, dan juga pintu-pintu ilmu, di mana semuanya ini adalah sebagai perbekalan ke getanya Bandung di saat getanya menghadap Allah menutup mata buat selama-lamanya. Selawat dan salam mari oleh getanya Bandung senantiasa getanya pula getanya kirim, semoga oleh Allah bak neputruh ke dalam lemung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Kata-kata ketakziman dan keikraman yang pertama sekali yaitu kepada guru getanya bersama selaku tungku imusi masjid. Selanjutnya kata-kata penghormatan ulun tuan kepada seluruh gure-gure kaum Bandung, urung syik Bandung yang telah berhadir dalam rumah Allah yang mulianya. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh badan pengurus kemasjidan, di mana niba oro yang sangat mulianya telah mempercayai ulun tuan sebagai pembaca dua rukun al-khutbah. Selanjutnya kata-kata penghormatan pula kepada seluruh hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para tamu Allah yang mulia. Getanya sebagai orang yang beriman yang tentu saja meyakini, tidak hanya meyakini Allah dan Rasul, juga kita meyakini pula apa yang dikatakan oleh Allah dan juga apa yang dikatakan oleh Rasul. Salah satu yang dikatakan oleh Allah dan juga dikatakan oleh Rasul dan disampaikan bak getanya yaitu keyakinan akan adanya kehidupan di dalam alam barzakh ataupun adanya kehidupan di dalam alam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan dunia yang getanya jalani uronyo, yakinlah yang bahwa tidak ada yang menengah-nengahi antara kehidupan ini dengan kehidupan alam kubur ataupun alam barzakh. Dalam arti kata, apabila uronyo Allah Ta'ala gehei getanyo, maka detiknya pula kita masuk dalam alam barzakh. Tidak ada alam lain yang menengah-nengahi antara alam dunia dengan alam barzakh. Hadirin yang dirahmati Allah, kita juga meyakini bahwa di dalam alam kubur itu ataupun di dalam alam barzakh itu ada pemandangan yang indah dan ada pula pemandangan yang sangat-sangat menakutkan dan menyeramkan. Sehingga Rasulullah SAW saat menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj, tidak hanya Allah Ta'ala perlihatkan keadaan surga dan neraka, tidak hanya Allah Ta'ala perlihatkan keadaan indahnya arash, malaikat, bidadari dan sebagainya, akan tetapi tak luput pula Allah Ta'ala nampakkan kepada beliau bagaimana hayu, hebat, indahnya alam kubur, dan juga bagaimana ngerinya alam kubur itu sendiri. Sampai-sampai Rasulullah nepegah hana pemandangan yang paling menyeramkan, yang paling menakutkan, yang paling menyengsarakan, itulah di saat Allah Ta'ala
memperlihatkan ngerinya siksaan yang ada di dalam alam kubur. Rupanya hadirin yang dirahmati Allah, di situ ada pemandangan yang paling mengerikan, paling menakutkan dan juga paling menyeramkan. Sampai Rasulullah kena pegah kubunya, ada kala dia itu satu kebun daripada kebun-kebun surga, ataupun kuburan itu adalah ada kala satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, memang kita meyakini bahwa perjalanan kehidupan kitanya tidak ada yang tidak melewati alam kubur. Tidak ada yang melompati alam kubur sehingga lepas teruk juga deh ke alam mahsyar. Memang laginya dalam keyakinan kitanya, maka apa yang dapat kita banggakan hari ini apabila bukan iman, bukan amal yang saleh, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan hubungan yang baik dengan Allah dan juga hubungan yang baik sesama manusia. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Adapun kehebatan tanyu dalam dunia hanya tinggal kenangan belaka. Tidak pernah manusia membawa semua yang telah dia dapatkan hari ini yang bersifat duniawi dapat membantu dia ketika dia sakaratul maut, ketika dia masuk dalam alam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau memang begitulah haru-haranya alam kubur ataupun alam barzakh, maka tentu saja tanya orang yang beriman sangat mengharap belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala agar supaya getanya dibebaskan oleh Allah, dilepaskan oleh Allah daripada sengsaranya alam kubur, daripada dahsyat dan ngerinya alam barzakh itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, namun untuk mendapatkan cinta Allah ini tidak mudah seperti semudahnya kita membalikkan telapak tangan. Tidak mudah seperti mudahnya seperti kita duduk, berdiri, duduk dan sebagainya. Tidak semudah itu. Namun butuh perjuangan-perjuangan. Ketahuilah yang bahwa kehidupan getanya mulai dari tabudah sampai tak ihlam ini penuh perjuangan. Betapa banyaknya manusia yang rugi, tidak pernah menyadari ternyata mereka itu telah kalah dalam setiap saat. Ternyata mereka itu telah dikalahkan dalam setiap kesempatan-kesempatan. Mulai dari tabudah sampai tak ihlam, karena kita menganggap seolah-olah salat 5 waktu saja bagi kita itu sudah cukup. Kadang-kadang penilaian sebahagian orang beriman, padahal bukan. Betapa banyaknya waktu yang telah terbuang secara percuma, ditna wate nejo oleh Allah Ta'ala, namun sia-sia belaka waktu tersebut sehingga kita kalah. Tikhauro bengah mulai itu bit matauro entak taknyo, kadang mudua boh rakaat semayang duha hanaruh, berarti tanya kalah. Kita sempat untuk berzikir sedikit, berselawat sedikit, namun hana sempat, hana roh, sibuk dengan urusan dunia, berarti kita telah kalah. Tak nyolom, sigolom tiatu, iaitu akan tak semayang Jumaat, tak nyona tak semayang Qabliyah, hana tak semayang, kita telah kalah. Untuk nak semayang Ba'diyah, kita hana tak pubut, kita telah kalah. Kita tidak pernah mempertimbangkan dan memperhitungkan kekalahan-kekalahan tersebut. Padahal itulah yang dapat membuat getanya sengsara, yang dapat membuat getanya susah tinggal di alam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita sangat mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan rasa cinta Allah, dilimpahkan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada getanya, agar supaya getanya mendapat bahagia, agar supaya kesengsaraan alam kubur itu dapat dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kita katakan tadi, untuk mendapatkan cinta Allah tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan, akan tetapi butuh perjuangan. Di antaranya para ulama nepegah perbuatan yang dapat mendatangkan cinta Allah, misalnya talabul ilmi, tuntut ilmu. Di antaranya dawamut taubah, berkekalan taubat kepada Allah Ta'ala, dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak perbuatan kebaikan yang mesti kita lakukan, yang itu dapat mendatangkan cinta Allah. Apabila Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan anugerah terindah dan terbesar kepada hamba tersebut dengan 3 anugerah yang luar biasa. Yang pertama, Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menerima segala amal ibadahnya. Dan yang ketiga adalah Allah Ta'ala akan menjemput dia dengan diselamatkan imannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apabila seorang hamba itu telah mendapatkan cinta Allah, tentu saja dengan perbuatan yang mendatangkan cinta Allah, maka Allah akan mudah
untuk menerima segala amal ibadahnya. Di saat itu telah dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba, maka akan Allah Ta'ala nampakkan cinta Allah kepada seorang hamba. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun bentuk cinta Allah yang telah dinampakkan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba, di saat Allah Ta'ala itu telah cinta kepada hamba tersebut, yang pertama, ini adalah bukti seorang hamba itu telah mendapatkan cinta Allah. Maka yang pertama adalah akhrajahu minadh-dhulumati ilan nur, maka akan Allah Ta'ala keluarkan dia daripada segala kegelapan ilan nur kepada cahaya. Ini tanda yang pertama. Apabila seorang hamba itu telah mendapatkan cinta Allah, maka Allah nepelemah tanda, yaitu Allah Ta'ala keluarkan dia daripada segala kegelapan-kegelapan ilan nur kepada cahaya. Apa itu segala kegelapan? Di antaranya dosa itu kegelapan, maka akan Allah Ta'ala keluarkan dia daripada gelapnya dosa ilan nur kepada cahaya, yaitu taubat. Taubat itu adalah cahaya. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya berlarut dalam dosa, berlarut dalam kesalahan, maka akan Allah Ta'ala keluarkan dia daripada dosa itu kepada cahaya, yaitu taubat. Ini adalah dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Olehnya yang tahlam, yang termasuk dalam kegelapan, jahil. Jahil itu kegelapan, bodoh itu kegelapan, maka akan Allah Ta'ala keluarkan dia daripada kebodohan itu kepada cahaya. Apa itu cahaya? Ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Tanda dia telah mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Allah Ta'ala keluarkan dia daripada kejahilan, yaitu kepada ilmu. Dan banyak lagi, Allah Ta'ala dekatkan dia dengan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala berikan dia rasa cinta kepada agama, kepada seluruh bentuk taat, kepada seluruh segala sesuatu yang membantu dia untuk dekat dengan Allah. Ini adalah bentuk Allah Ta'ala keluarkan dia daripada segala kegelapan kepada cahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda Allah Ta'ala telah cinta kepada seorang hamba adalah, yaitu wada'ahul qabula fil ardi. Allah Ta'ala letakkan dia diterima di atas bumi. Wada'ahul qabula alal ardi, Allah Ta'ala letakkan hamba itu diterima di atas permukaan bumi. Kemanapun dia pergi, dia itu akan menjadi manusia-manusia yang membawa penyejuk bagi orang lain, seperti orang-orang alim, orang-orang yang penuh kasih sesamanya, orang-orang yang baik akhlaknya. Dia adalah akan dicintai oleh segenap masyarakat manusia. Kehadirannya ditunggu-tunggu, nasihat dan pesannya sangat dinanti-nantikan, petuahnya sangat diidam-idamkan, ilmunya juga demikian. Hadirin yang dirahmati Allah, itu berarti Allah telah membuktikan, menampakkan cintanya kepada seorang hamba, yaitu akan Allah Ta'ala jadikan ataupun letakkan hamba itu diterima oleh manusia-manusia yang lain. Jadi kehadiran tanyo hanji keresah go. Sebaliknya, kadang-kadang kehadiran getanyo uronyo menjadi resah masyarakat, sehingga kadang-kadang risih urung dengan truk tanyo bak tempat goknya, hana tenang urung dengan kehadiran getanyo. Maka itu adalah tidak ada dibuktikan oleh Allah tanda cintanya kepada seorang hamba. Ini diantaranya. Yang ketiga, tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, yaitu sahalahu asbabat taqwa. Allah Ta'ala mudahkan dia asbabat taqwa, akan sebab-sebab takwa. Jalan-jalan untuk truk goknyan menjadi hamba yang takwa, menjadi hamba yang takut kepada Allah Ta'ala, maka akan Allah Ta'ala mudahkan. Begitulah Allah Ta'ala apabila cinta kepada seorang hamba, maka hamba itu akan dituntun oleh Allah Ta'ala. Seberat dan sebesar apapun kebaikan itu akan terasa mudah. Kenapa? Karena memang Allah yang tuntun dia, karena memang Allah yang bimbing dia, sehingga mudah untuk datang kepada kebaikan-kebaikan, yaitu Allah Ta'ala mudahkan sebab-sebab takwa kepadanya. Ngen itu membantu dia untuk takwa kepada Allah. Ada harta itu juga sangat membantu dia untuk menjadi sarana dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Yang ketiga adalah Allah Ta'ala mudahkan hamba itu sebab-sebab takwa. Itu yang kadang-kadang payah
untuk diajak kepada kebaikan payah. Betakeun diajak yang lain-lain ni membudah subuh hentak uronyo kadang menteng payah. Pulam tak biarkan lagi tak ke lagi tapi hadirin yang dirahmati Allah. Kadang-kadang taat itu dimudahkan oleh Allah. Kadang-kadang taat itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tak taat, payah tak korbankan dengan payah tak perang memang, tapi mestilah kita melakukan perjuangan, getanyu berperang supaya sampai kita kepada jalan-jalan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya, tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba itu, yaitu habbabahul akhirah wa ahlaha. Allah Ta'ala beri kecintaan kepadanya terhadap akhirat dan terhadap ahli-ahli akhirat. Allah Ta'ala buh rasa galak lamati tanyu kepada akhirat. Segala sesuatu yang menguntungkan untuk akhirat, hinan timuh rasa galak getanyu. Segala sesuatu yang hanya menjadi bayang-bayang dunia adalah hana mukuman ati, kan hana ingin tanik mati, hana jik ke masalah yang merisaukan hati getanyu dengan persoalan dunia. Dunianyan icok leurung hana memasalah ngentanyu. Hebat hebat manusia uronyo urusan dunia, hanjit ke hana mangan ati getanyu. Jadi hana masalah ngurusan dunia. Yang sangat dia cintai adalah perkara-perkara akhirat dan ahli-ahli akhirat. Dia itu ingin menjadi ahli-ahli yang mencintai akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, sama dengan tanda Allah Ta'ala bahwa cinta kepada seorang hamba, yaitu gubuh rasa cinta hamba itu kepada akhirat dan kepada ahli-ahli akhirat. Ahli akhirat, ahli ilmu, ahli akhirat, ahli ta'at, ahli kebaikan, ahli amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang selalu membuka jalan-jalan kebaikan. Apabila dia itu seorang pemimpin yang selalu mendukung agama Allah, membantu ilmu-ilmu agama, itulah mereka, itulah jalan-jalan akhirat dan ahli-ahli akhirat. Oleh yang selanjutnya, tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, yaitu razaqahut tawakkul. Allah Ta'ala beri kepadanya, makna rezeki hino beri, Allah Ta'ala beri kepadanya sifat tawakkul ataupun tawakal. Jadi segala persoalan mudah bagi tanya untuk terserah kepada Allah. Itanya han mudah putus asa. Bahkan tidak ada istilah putus asa bagi orang beriman sebenarnya. Yang kejit salah sebuah tutur yang kurang tepat hari ini dimunduto oleh orang-orang beriman adalah kata-kata galau. Galau itu tidak pantas keluar daripada mulut seorang yang beriman. Karena kita punya Allah. Ubat galau zikir, ubat galau baca Quran, ubat galau tuntut ilmu, duduklah majlis taklim, hadiri majlis-majlis para ulama, bersilaturahmi, itu dapat menghilangkan kegalauan. Tapi orangnya mudah, itu bi batuto tanya umak babah tanya galau, lawetnya galau tak, lawetnya handapah pikiran. Tidak ada istilah galau bagi orang beriman, karena ada tempat syurhat yang luar biasa yang selalu menampung segala apa yang dia syurhatkan. Siapa dia? Yaitulah Allah. Allah tempat kita berzikir. Bahkan kita nyuna galau lah. Orang beriman hanya istilah galau je. Makanya tanda cinta Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah Ta'ala letakkan di hati hamba itu sifat tawakal, sehingga tidak ada istilah galau. Hana tadinya Umar rusah tak pikiran lewetnya susah, perkara dunia yang hilang jadi susah. Betapa rendahnya keimanan seorang hamba itu. Hadirin yang dirahmati Allah, hana si luput akhirat. Oleh yang tanda alam bahwa Allah Ta'ala itu telah cinta, membuktikan cintanya kepada seorang hamba, yaitu sabbarahu alal bala. Allah Ta'ala sabbarahu Allahu alal bala. Allah Ta'ala berikan kesabaran kepadanya di atas bala. Allah Ta'ala bersabar sehingga segala persoalan yang sangat-sangat memberatkan bagi jiwanya, dia sabar. Apakah urusan dunianya, perkara akhiratnya, pokoknya segala persoalan yang memberatkan jiwa, jalan keluarnya itulah dengan bersabar. Mudah untuk bersabar, tidak menjadi jengkel hati, tidak menjadi membenci Allah Ta'ala, ketentuan-ketentuan Allah. Karena kadang-kadang kita nyuranya waktu dicoba oleh Allah Ta'ala, koreksi diri kita sendiri lah. Sebab salah satu daripada tutur dalam doa yang hana galak Allah, di saat orang mukmin itu berdoa, ya Allah, kenapa engkau berikan ini kepadaku? Jadi tidak usah Allah Ta'ala itu diatur. Allah watai gebi sakit kegedanyo dalam doa kan gak utanya yang Allah pakan gebi sakit. Ya Allah pakan lebih susah bertubi-tubi hana habe-habe. Ya Allah pakan hana nabi lagi sipulan, pakan nabi gasin, pakan.
Nyan apabila lagi nyan pertanyaan pernah diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin, pernah seorang nabi zaman dahulu, seorang nabi tidak diceritakan rasul dan tidak disebutkan namanya. Tiba-tiba dalam doanya itu yaitu seolah-olah mengatur Allah, berdoa yang bahwa Allah, kenapa engkau berikan ini kepadaku bukan yang itu, bukan yang seperti yang dia inginkan. Sehingga Allah Ta'ala putra oleh Allah, apakah kamu ingin merubah apa yang ada dalam ilmuku? Apakah aku harus memperbuat apa yang seperti yang kamu kehendaki? Apabila doa ini sekali lagi meluncur daripada mulutmu, maka akan aku cabut pangkat kenabian daripadamu. Allah Ta'ala itu mengancam. Jadi hanjir dalam doa tanya uronyo, ya Allah pakan nabi gatin, pakan nabi susah, pakan nabi sakit, pakan yang hanaget, karena pakannya itu mengatur. Apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, di antaranya cara berdoa, yaitu yang pertama, boleh kita berdoa, ya Allah, kan nabi lung sakit, maka petunjuk ubat, ya Allah. Nabi ya Allah berpulih, baik tak ada yang pakan ba Allah. Nabi ya Allah berpulih, boleh. Jit berdoa lagi nyan. Watai tanya kagasin, ya Allah nabi bermudah tegi rezeki, nabi berkaya, yang kaya nyan dapat membantu taat kepada drone, ya Allah. Boleh. Yaitu talakai ba Allah Taala berpulih sakit, talakai bergadah gasin, baik tak ada yang pakan gebi gasin. Pakan ya bi gasin ya Allah. Hana kita yang pakan. Ataupun kita yang berdoa alam, ya Allah kan nabi lung sakit, maka nabi lung beik lung sabar. Itu maka hadirin yang dirahmati Allah, yang perletan pegah tidak boleh membangkang, tidak boleh katanya membantah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba, maka semuanya itu adalah tidak akan pernah bergeser seperti apa yang telah ada dalam azali Allah. Maka Allah Ta'ala bengih ke hadirin yang dirahmati Allah. Jadi urung tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba itu, maka Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada hamba tersebut. Lalu yang sabuh tu yang terakhir, tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba pula adalah basarahullahu uyuba nafsih. Allah Ta'ala nampakkan kepada hamba tersebut keaiban dirinya, segala yang aib daripada dirinya, uyuba nafsih. Kekurangan akhlaknya yang nampak baginya, bukan kekurangan akhlak orang lain. Sifatnya yang tercela yang nampak, bukan sifat tercela orang lain. Kemalasan berbuat ibadahnya yang nampak, bukan kemalasan orang lain. Tidak ada urusan dengan kemalasan orang lain. Jadi yang nampak bagonyan adalah aib-aib dirinya, keaiban dirinya. Tapi tanya uronyo kadang-kadang, kan keaiban rod yang Dro dekai balut le keaiban-keaiban oleh sifat-sifat tercela yang dalam hati. Yang dia keaiban orang lain, yang dia hana bereh gop, yang dia hana pah gop, yang dia gop yang maksud. Itanya maksud berkekalan hana itu pu le gop tatom sabe-sabe, nyan hana deh bak itanya. Yang dia saboh maksud gop yang nyan padahal kamu ploto ni pubut jamun, kekurangan yang dipubut kadang ronyo jih kai taubat, yang hana muta tepu pih le getanya kadang Allah kangge terima taubat jih. Tapi yang dalam anggapan getanya uronyo, dia itu orang tercela, dia itu orang rendah, dia itu orang yang mengerjakan maksiat. Padahal kita menduga-duga sesuatu yang belum pasti kepada orang lain. Dugaan itu adalah menjadi prasangka yang menjadi maksiat batin tambahan ke getanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kejut kadang-kadang kitanya mudah untuk menilai orang lain, yang padahal kita tidak pernah tidak pernah menilai pribadi kita sendiri. Padahal kitanya karusak, tapi deh gop yang rusak, pada hidrot yang rusak. Maka ji tanda laju ji biasa ji, orang yang punya sifat buruk mudah menganggap orang lain buruk. Orang yang punya sifat jahat, hatinya jahat, maka akan mudah menganggap orang-orang lain itu jahat. Tapi apabila orang yang hatinya bersih, jangankan ke urung yang gerd, ke urung bro pi hana gak anggap bro. Tanyo menyate tegleh, jangankan kengon teh yang gerd, kengon teh yang bro, hantom pernah tak anggap bro. Pakan karena hati dia memang gleh. Tapi munyo ate memang bro, jangankan kengon yang bro, mekengon yang gerd akan kita anggap bro. Hadirin yang dirahmati Allah, atakan naga pegah. Apabila kamu dapatkan 3 karakter teman, maka tinggalkan. Jangan kamu berteman dengan dia, karena dia adalah berperangai dengan perangai yang jahat. Baik kita yang mengen dengan jika pegah. Bukan kita membenci orangnya, tapi membenci perangai akhlaknya. Hana getanya ikuti cara-cara udipnya. Yang pertama teh, idza ghadiba minka angkara fadlan. Apabila jih bengih kepada kata, maka akan diingkar segala kebaikan kata. Apabila bengih ke katanya,
seluruh kebaikan yang pernah kita lakukan kepadanya seolah-olah tidak pernah ada, sehingga mudah untuk menyatakan permusuhan, mudah untuk menyatakan putus dengan gedanyo, itu mudah. Maka karakter teman yang semacam ini jangan kamu berkawan. Yang kedua, apabila jih bengeh ke gedanyo, maka dia itu akan membuka seluruh sirraka, rahasia engkau, dan wanasiya asyirataka, dan dia itu lupa bahwa dia pernah menjalin hubungan yang baik denganmu. Ini adalah karakter manusia jahat. Jangan kamu berteman dengan dia. Apabila dia itu marah kepadamu, maka dia akan membuka seluruh rahasia-rahasia kamu, dan dia itu mudah untuk melupakan bahwa dia pernah menjalin hubungan yang baik denganmu. Seolah-olah kita tidak pernah hadir dalam kehidupannya, seolah-olah kita adalah manusia yang asing dalam kehidupannya. Padahal kita kadang-kadang menjadi manusia yang selalu menuntun dia untuk kebaikan-kebaikan, namun mudah untuk dia lupakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karakter sahabat teman yang geyu tinggalkan. Yang kedua, yang paling bejat dan paling jahat dari urutan pertama dan kedua tadi apa? Yaitu waqala minka ma laysa bika. Dia akan mengata kepadamu, dia akan merangkai kata-kata kepadamu perkara-perkara yang tidak pernah terjadi padamu. Wa qala minka ma laysa bika. Dia akan mengatakan sesuatu kepada engkau, perkara-perkara yang tidak ada pernah terjadi padamu. Akan dibuka hengkon-kon ke gedanyo. Gedanyo akan dipoh karakter teliji. Kibancara baik maju, baik hebat, baik hayu gedanyo. Bahayu ji, ji pihana hayu dik. Manusia-manusia yang semacam ini kamu tinggalkan saja dia. Artinya jangan kamu ikuti. Tegedi pun gedanyo merupak dengan urungnya biasa. Gedanyo jalin hubungan sebatas dia itu orang beriman. Dia itu adalah sesama manusia. Gedanyo etnan mantang hana puta melebeh. Nyo manusia-manusia yang karakternya jahat, yaitu suka memfitnah, mencaci, bahkan mencari-cari keaiban. Jangankan orang yang jahat, yang baik saja tetap dicari-cari kesalahannya. Begitulah karakter manusia-manusia jahat. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang terakhir tadi, tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, yaitu Allah Ta'ala nampakkan pada hamba itu keaiban dirinya. Kenggop yang dia aib, yang dia aib draw tiji, hana urusan nga aib gop iji, yang murusan nga aib draw tu itanya uronyo gaduh ta urusan aib gop, yang kerja keaiban diri sendiri ham rempak perbaiki, ham rempak urusan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini saja nasihat singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah akan melimpahkan dan mencurahkan cintanya kepada kita, sehingga kita dimudahkan dan dituntun oleh Allah Ta'ala kepada kebaikan-kebaikan, sehingga berhujung kepada 3 nikmat yang paling besar kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan yang kedua, Allah Ta'ala akan menerima segala amal ibadah kita, dan yang ketiga adalah mati kita dengan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah,
فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.